backstage konten, karena akses ini nggak semua orang punya. Akses ini saat ini yang punya aku doang. Aku akan mengosongkan rekeningku, aku menjual semua mobil mewahku, aku bakalan naik Avanza harianku. Nah, untuk teman-teman yang mau melakukan branding secara sosial media, itu aku saranin ada dua. Nomor satu adalah faceless, nggak pakai muka. Nomor dua adalah personal branding. Jadi, teman-teman bisa melakukan dua itu. Kita bahas satu persatu. Personal branding itu cuma ada 3 langkah. Langkahnya gampang banget. Aku buatin workbooknya, aku buatin PDF-nya. Teman-teman langsung komen aja, mau PDF personal branding. Nanti aku kirimin PDF-nya, tapi ini aku jelasin langsung 3 step-nya. Step pertama adalah teman-teman cari kegiatan apa yang di luar sana tidak banyak orang melakukan konten. Aku kasih contoh. Ini aku lagi perjalanan ke Semarang untuk bikin event Ustazah Oki, karena aku yang megang eventnya beliau. Aku bisa bikin cerita perjalanan hari ini sampai dengan event selesai. Itu disebut dengan backstage content, karena akses ini nggak semua orang punya. Akses ini saat ini yang punya aku doang. Apalagi ngomongnya di Ustazah Oki, beliau punya 21 juta followers, yang backup eventnya aku. Kalau aku jualan sosial media agency dan aku bilang ke calon klienku bahwa Ustazah Oki IG-nya aku yang pegang, eventnya aku yang pegang, kira-kira klien aku bisa close nggak? Karena aku pegang klien gede. Jadi, lakukan backstage konten seperti yang barusan aku bahas. Teman-teman meeting sama siapa? Jadiin konten, hari ini aku meeting sama ini, bla 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 bla. Hari ini aku setup iklan ini, bla 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 bla. Bikin konten yang modelnya seperti itu untuk personal branding kalian. Yang kedua adalah teman-teman jadi expert di bidang itu. Walaupun saat ini teman-teman bukan expert itu cuma masalah tahu atau tidak. Beda dengan pengalaman. Kalau teman-teman tahu duluan akan hal ini, teman-teman tuh sebenarnya lebih pintar daripada orang yang tidak tahu. Jadi ini nyambung dengan konten sebelum yang ini, yang aku kasih IG apa aja yang teman-teman bisa follow supaya dapat knowledge tentang Instagram, dan itu teman-teman bisa langsung copy paste dan jadikan diri kamu seorang expert. Posisikan diri kamu seorang expert walaupun kamu lagi belajar. Kamu bisa ngomong, aku baru pelajarin ternyata Instagram kalau kamu nge-storyin reels kamu itu nggak naik. Di situ kamu tidak mengklaim diri kamu adalah seorang expert, tapi kamu mengklaim diri kamu aku baru paham. Orang akan berpikir kamu expert di bidang itu. Yang ketiga, teman-teman harus posting ini setiap harinya di Reels ataupun di TikTok ataupun di sosial media manapun. Bikin 1 menit klip, 1 menit klip, 1 menit klip. YouTube lebih susah karena sepengalamanku di YouTube itu rata-rata tuh yang kayak atas 6 menit itu lebih gampang naik dibanding di bawah 6 menit. Aku nggak tahu kenapa, tapi itu yang terjadi di YouTubeku. Karena aku ngomong gini, jadi orang akan lihat aku expert. Padahal sebenarnya aku cuma melihat ini doang. Dimana teman-teman yang lain nggak ngeliatnya gitu doang. 3 hal itu teman-teman bisa copy paste untuk melakukan personal branding. Kalau teman-teman mau personal branding ini, komen mau personal branding, nanti aku kasih link PDF-nya atau link workbook-nya supaya teman-teman bisa copy paste apa yang aku omongin. Cus, langsung komen. Branding yang kedua adalah faceless. Jadi teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini sebenarnya cocok untuk teman-teman yang masih punya pekerjaan lain, tapi ini pengen didelegasikan, tapi teman-teman pengen konten. Faceless lah caranya. Nah, yang faceless aku udah ngejalanin di entrepreneurs, aku udah ngejalanin sebenarnya di importir sebelum aku ngonten. Faceless itu polanya sebenarnya adalah memberikan informasi yang kita sebut ride the wave method. Jadi, lagi rame apa kita ikutan. Lagi rame pramugari selingkuh misalkan. Gimana menyangkut pautkan dengan importir? Mungkin bikin konten seberapa mudah seorang awak maskapai untuk mengimpor produk ke Indonesia tanpa melalui bea cukai. Harus bisa bikin konten yang aneh-aneh yang mikirnya kayak gimana ngonekin dengan produk kita. Dan faceless kontennya teman-teman pada saat bikin Instagramnya pastiin di atas itu tetap muka manusia. Entah muka kamu, entah siapa, terserah. Pokoknya ada muka manusia biar kelihatan kayak oh ini ada manusianya di belakang, bukan hanya bot-botan di belakang. Baru isi konten-kontennya adalah faceless yang bener-bener cuman POV, point of view lagi ngapain, point of view lagi buka barang, point of view lagi packaging dan kawan-kawan. Semuanya POV itu sangat bisa dilakukan. Aku juga udah bikinin workbooknya, bahkan ini ada e-course-nya. Kalau teman-teman mau e-course-nya, komen di bawah mau faceless video, nanti aku kirimin linknya supaya teman-teman bisa pelajarin cocokan yang mana, faceless branding kah atau personal branding kah. Teman-teman bisa copy paste apa yang aku lakukan untuk di semua produk yang teman-teman mau mulai bisnis dari nolnya. Cara gimana? Cus, langsung komen. Antara komen mau faceless branding atau mau personal branding. Ntar aku kirimin linknya. Cus.